Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Semoga tidak lupa pula semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melindungi kita dari berbagai macam penyakit, menjauhkan kita dari penyakit, dari musibah dan bala, dan melimpahkan keberkahan kepada kita dalam rezeki, dalam umur, dalam keluarga. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memanjangkan umur kita dalam kebaikan dan berkeberkahan. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kita mengkaji ringkasan Sahih Muslim. Dan sebagai sedikit muqaddimah bahwa mengkaji atau mengaji kitab itu sangat penting. Karena kitab itu akan mengikat, menuntun dan membimbing. Banyak para pembicara, banyak ustadz atau yang berlabel ustadz tidak bisa baca kitab, bahkan hanya bermodalkan terjemah, bahkan baca Al-Qur'annya pun juga nggak lancar. Dadakan menjadi ustadz hanya karena terkenal dan berani berbicara. Sehingga dari satu sisi dia dikejar dengan jadwal, dari sisi dia selain dia nggak bisa baca kitab. Akhirnya tematik seberapa isinya perbendaharaan kita ini, seberapa kuatnya kita. Akhirnya ya takhabbab, akhirnya comot dari sana sini, ya. Pokoknya dia berusaha ketika terjadi perang, materinya perang. Ya, ketika materinya terjadi di saat pemilu, materinya pemilu. Ketika terjadi demonstrasi, materinya demonstrasi. Seperti itu terus-terusan. Kenapa ya ikhwan barakallahu fikum tidak ada bimbingan dari kitab para ulama, sehingga itulah yang dinamakan yatakhabbab. Dan akhirnya barakallahu fikum menyesatkan. Disitulah barakallahu fikum ya ikhwan, pentingnya kita selalu terikat dengan kitab, mengikat umat dengan kitab-kitab para ulama. Di samping umat juga akan cinta kepada ulama, juga akan kenal dengan ulama, dan juga akan terikat. Kita masuk sekarang kepada Kitabus Shalah. Setelah sebelumnya Kitabut Taharah,
Kita masuk sekarang dalam ringkasan Sahih Muslim, kitab As-Salah. As-Salah secara bahasa ya ikhwan barakallahu fikum adalah ad-du'a. Salat itu di dalam bahasa adalah doa, berdoa. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quranul Karim, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Khudh min amwalihim sadaqah, ambillah dari harta mereka sadaqah. Tutahhiruhum, untuk mensucikan hati mereka dari dendam, iri, dengki dan penyakit-penyakit yang lain. Wa tuzakkihim biha, dan untuk mensucikan harta mereka. Itu tujuan harta dan zakat, tujuan zakat, tujuan sedekah. Mensucikan harta, membersihkan hati dan jiwa. Wa shalli alaihim, dan jangan lupa doakan mereka. Ini termasuk barakallahu fikum tugas amil zakat. Bukan hanya mencatat dari siapa dicatat, fulan, keluarga fulan, amil zakat yang ada di masjid yang biasa diadakan oleh banyak kita. Semestinya bukan hanya menitipkan zakat, dicatat namanya siapa, tapi didoakan. Wa shalli alaihim. Nabi SAW ketika datang Ibnu Abi Aufah menyerahkan zakatnya, beliau mengatakan Allahumma salli ala ali Abi Aufah, ala ali Abi Aufah. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan keselamatan, keberkahan kepada keluarga Abi Aufah. Mestinya itu dipakai itu. Nah, dicatat dari siapa ini zakat, fulan, sekeluarga, Masya Allah, barakallahu fi malik. Minimal itu, barakallahu fi malik wa ahlik. Semoga Allah memberkahi hartamu, memberkahi keluargamu. Karena diperintah oleh Allah Azza wa Jalla, wa shalli alaihim. Jangan pelit doa. Jangan pelit doa. Gitu dia menyetorkan zakat, langsung doakan. Barakallahu fik, fi ahlik. Semoga Allah memberkahimu, memberkahi keluargamu. Itu as-salah secara bahasa adalah ad-du'a. Qala, dan salat barakallahu fikum ya ikhwan diwajibkan di Makkah. Dan satu-satunya kewajiban di dalam Islam yang disyariatkan di langit yang ketujuh, yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla di langit yang ketujuh adalah salat. Biasanya kalau Allah Azza wa Jalla hendak mewajibkan sesuatu, Allah mengutus malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Rasul. Tetapi ketika Allah Azza wa Jalla hendak mewajibkan salat, Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat Jibril untuk menjemput Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berangkat dari Masjidil Haram sampai di Masjidil Haram, beliau kemudian di Masjidil Aqsa beliau kemudian salat dan melanjutkan perjalanan dengan bersama malaikat Jibril. Diangkat ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha, sampai kemudian malaikat Jibril menjauh meninggalkan Rasulullah. Sampai kemudian ketika di Sidratul Muntaha, di tempat yang memang Allah hendak menurunkan wahyu salat, malaikat Jibril meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah mewahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam langsung tanpa perantara malaikat Jibril kewajiban salat. Jadi kalau mau ingin hidup mulia ya salatmu dijaga. Kalau mau ingin hidupmu mulia ya salatmu dijaga. Orang menjaga puasa, menjaga salat, menjaga zakat, enggak menjaga salat, enggak mulia. Puasanya Masya Allah, zakatnya iya, sedekahnya iya, tapi salatnya enggak dijaga. Tetap aja rendah.
Satu-satunya kewajiban yang Allah wajibkan di langit yang ketujuh adalah salat. Panggil dan diwajibkanlah salat 5 waktu sehari semalam, yang awalnya 50 kemudian menjadi 5 kali sehari semalam. Nah, itu biasa di masjid-masjid. Wa taqaddamta lis-salati, yang tarhib biasanya kalau mau azan itu. Bab yang pertama di dalam kitabus shalah, maka diwajibkanlah salat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih di Makkah, tetapi belum ada azan. Mau azan siapa yang dipanggil? Salat aja harus ngumpet. Beliau salat dilarang oleh Allah azza wa jalla, wa la tajhar bi salatika wa la tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Jangan kamu mengeraskan bacaanmu wahai Muhammad, dan jangan juga terlalu mengecilkan bacaanmu, tetapi ambil jalan yang tengah-tengah. Ketika Rasulullah salat dan kaum musyrikin mendengarkan bacaan Al-Quran, mereka mencela Allah, mencela Rasul, mencela Jibril, mencela Al-Quran, semua dicela. Maka Allah menurunkan ayat, jangan terlalu keras bacaanmu. Nah, supaya jangan sampai mereka akhirnya mencela Allah dan Rasulnya, mencela Al-Quran, mencela Jibril. Disyariatkannya azan setelah di Madinah. Bab yang pertama di dalam kitab ini adalah babu bid'il adzan. Bab permulaan azan. Beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah itu tidak serta-merta disyariatkannya azan. Tetap aja masih salat seperti biasa. Beliau pertama kali membangun masjid yang disebut Masjid Quba. Kemudian salat berjamaah. Kaum muslimin semakin bertambah. Maka kemudian mereka berpikir untuk memanggil, bagaimana caranya supaya bisa memanggil dan mengumpulkan kaum muslimin dengan azan ini. Qala wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma annahu qala, dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma beliau berkata, kana al-muslimuna hina qadimul madinata yajtami'un fayatahayyanuna as-salawat. Sangat membebani. Kata Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu, dulu saat kaum muslimin awal tiba di kota Madinah, mereka berkumpul menunggu waktu salat. Menunggu waktu salat. Nanti kalau sudah tergelincir matahari, nanti. Jadi yang Allah terangkan di dalam Al-Quran itu salat. Apa waktunya? Allah Azza wa Jalla memanggil Rasulullah menerima kewajiban salat di langit yang ketujuh. Kemudian setelah itu Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat Jibril untuk menuntunkan, mengajarkan kepada Rasulullah tata cara salat termasuk waktu-waktunya. Diajarkan Rasulullah oleh malaikat Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala wa laysa yunadi biha ahadun, dan tidak ada yang memanggil, tidak ada azan, tidak ada pengumuman. Serba salah, sehingga akhirnya kaum muslimin menunggu dan menanti. Fatakallamu yawman fi dzalik, maka mereka akhirnya mulai berbincang, mencari solusi. Mulai mencari solusi itu, mulai berbicara mencari solusi. Nah, mulai mencari solusi. Faqala ba'dhum ittakhidhu naqusan mithla naqusin nasara. Lalu kemudian sebagian mengatakan, kita pakai lonceng seperti loncengnya Nasara untuk memanggil kaum muslimin salat. Alhamdulillah tidak disepakati. Coba kalau seandainya disepakati, aduh, masjid ada loncengnya, bukan beduk.
lonceng. Wa qala ba'dhum qarnan mithla qarnil yahud. Sebagian mengatakan kita pakai trompet seperti trompetnya orang Yahudi. Jadi mau sholat ditiup trompetnya gitu. Kayak kapal mau sandar. Qala Umar radhiyallahu anhu, awala tab'atsuna rajulan yunadi bis-shalah. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kenapa kalian tidak mengutus seorang untuk mengumandangkan panggilan salat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, kum fanadi bis-shalah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Bilal, berdirilah dan kumandangkan azan untuk salat. Namanya juga ringkasan. Ini sangat ringkas. Jadi ceritanya akhirnya mereka berpikir, jadi yang namanya syariat itu apa ya ikhwan? Maslahat. Maslahat. Jadi kadang-kadang ya afwan ini. Kadang-kadang sini tambahan selipan dari saya. Kadang-kadang kita ini berbicara itu hanya semata-mata dari kacamata syariat. Tidak berpikir maslahat. Akhirnya di otak-atik program-program pemerintah. Ya, wah ini ya itu, ini semua, ini Ustaz hukumnya apa Ustaz? Ya, tidak segala sesuatu itu kita harus menghukumi secara syariat. Ada yang namanya hukum maslahat. Titik. Hukum apa? Maslahat. Selesai. Nah, jadi kalau ada orang kadang-kadang membahas panjang lebar, dibahas PPJS dari sisi syariat, dari sisi ini. Ada ikhwan, gimana Ustaz? Kamu bahas saja secara syariat. Sampai tumpu uban gak bakal selesai. Sampai mati gak bakal selesai. Tetap jangan diperselisihkan. Ustaz ini begini, Ustaz ini. Terus menurut Ustaz gimana? Maslahat. Selesai. Kamu pandang dari sisi syariat, gak bakal ketemu-ketemu. Tapi apa? Maslahat. Pemerintah meringankan beban masyarakat daripada harus ketika dia berobat istrinya sekali beroperasi melahirkan 30 juta, dari mana dia pinjam, dari mana dia dapat, diringankan. Maslahat. Kamu bicara sisi syariat, ada riba, ada ini, ada itu, bahas aja sampai hari kiamat tetap aja ribut terus. Sudah selesai. Ada orang yang kencang BPJS, tidak ada dalilnya, ini riba itu, giliran dia butuh buka donasi, ngemis, gimana coba? Bedanya apa? Mohon bantuan, iya kalau dapat. Udah capek-capek mohon bantuan gak dapat pula. Gimana coba? Larinya akhirnya apa? Hutang juga. Jadi segala sesuatu itu barakallahu fikum, kamu bicara bahas secara syariat kadang-kadang gak ketemu. Kamu bicara paspor secara syariat, paspor, KTP, lampu merah, SIM, STNK, kamu bahas secara syariat. Haram, ada foto makhluk bernyawa. Terus apa? Darurat. Berarti apa? Maslahat. Titik. Jadi kadang-kadang sesuatu itu barakallahu fikum, kita tidak akan pernah ketemu bahas dari sisi apa? Syariat. Kadang-kadang dari sisi apa? Maslahat. Allah Azza wa Jalla mengatakan wassulhu khair, dan maslahat atau perdamaian, kedamaian itulah yang terbaik. Nah, dan itu tujuan syariat kita, maslahat. Dari sisi syariat ya kadang-kadang nggak bakal ketemu kita. Lu bicara debat lagi, debat udah percuma kamu debat saya nggak bakal. Kamu mau debat nggak ada. Kembalinya satu syariat, maslahat. Itu sudah merupakan maslahat umum, bukan maslahat individu, bukan maslahat ini, tapi maslahat masyarakat.
Pemerintah memberikan keringanan, pemerintah memberikan aturan, kembalinya kepada al-masalihul mursalah, kembalinya kepada maslahat umum. Jadi itu penting, barakallahu fikum, difahami. Mereka berpikir maslahat. Ini para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in awal tiba di kota Madinah, mereka kebingungan. Akhirnya mereka kumpul sebelum tiba waktu sholat. Padahal ya ada yang kerjaan mereka, ada yang mereka harus kerjakan. Akhirnya mereka berpikir kira-kira caranya apa supaya nanti kita bisa lebih fokus kerja, tetap kerja, nanti panggilan sholat kita langsung berangkat. Kita bisa seperti itu. Caranya bagaimana? Ada yang usul, kita bikin lonceng aja. Jadi berarti lonceng Nasara itu dari zaman dahulu sudah ada memang. Nakus. Kalau begitu kata Rasulullah, kita mirip dengan Nasara, enggak mungkin. Ada yang usul kita pakai tombol sirina atau mungkin kalau sekarang pokoknya trompet. Jangan, itu milik Yahudi. Milik Yahudi. Kan semua sudah ada. Masuk semua di dalam alat musik kan, yang namanya lonceng, namanya trompet, semuanya alat musik masuk semua. Kita nyalakan api unggun, ada api khusus, pokoknya kalau itu api sudah nyala, itu berarti tanda masuk waktu sholat. Kalau begitu kita mirip Majusi dong. Datang kemudian seorang sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu arba. Cerita, ya Rasulullah, semalam saya bermimpi sedang jalan bawa kentungan itu loh, yang biasa pos kamling ronda kampuling, kentungannya. Jalan, saya sambil jalan bawa kentongan itu, ya Rasulullah. Kemudian tiba-tiba ada sosok menemui saya dan bertanya, untuk apa kamu bawa itu? Kata dia, saya pun menjawab, saya bawa ini untuk memanggil dan mengumpulkan orang salat. Kemudian sosok ini mengatakan, maukah aku ajarkan kepada engkau yang lebih baik dari itu? Subhanallah. Kata dia, mau. Apa itu? Maka diajarkanlah kalimat-kalimat azan. Tidak ada panggilan ibadah yang terindah selain sholat, selain panggilan sholat. Makanya orang kalau enggak sholat itu benar-benar keterlaluan dableknya. Bagaimana enggak dablek coba? Cuman pengumuman satu kali di balai desa aja langsung, atau di masjid, pengumuman kepada bapak-bapak hari ini akan ada pembagian raskin. Cuman segitu doang langsung pada antri nomor 1 di depan sana. Sementara panggilan salat dipanggil dengan nama Allah, atas nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kira-kira gimana coba? Kalau ada orang datang ke rumah kita, memanggil kita atas nama bupati. Bupati memanggil Anda. Bupati manggil saya. Kalau polisi kita masih mikir kan? Aduh, polisi manggil saya. Jangan-jangan tilang ini. Bupati manggil Anda. Sudah gitu kita pernah berpikir, kita mikir, saya pernah ngajukan proposal ke bupati. Pembangunan masjid, pesantren. Tiba-tiba datang utusan dari kantor bupati, bupati manggil Anda. Sekarang tidak boleh telat, siap. Langsung mandi cepat berangkat. Padahal panggilannya cuma segitu loh. Itu pun juga yang manggil bupati. Ternyata datang di kantor bupati bukan dikasih dana proposal, cuman beritahu, ya ini proposal Anda saya sudah terima ya, doa aja ya Mas. Astagfirullah. Masya Allah, kirain pulang sudah bawa kantongin duit, ini sudah paling enggak rekening sudah cairin. Ternyata begitu sampai di kantor bupati, ya
Jadi proposal yang Anda berikan kemarin sudah saya baca, sedang kita pelajari. Pokoknya intinya doa aja. Mudah-mudahan bisa, ya Allah. Lemas langsung gitu. Yang kita bayangkan ini udah lumayan ini udah dari yayasan, wah ini senang ini panggil bupati ini udah pakai pakaian baru. Padahal panggilannya bupati satu kali panggil coba. Sementara dipanggil Allah Azza wa Jalla, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah memanggil Anda di rumahnya. Tetap aja budek. Lalu udah berpikir sekarang. Lalu Anda masih berharap Allah mengopeni hidup Anda? Anda nangis siang malam, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, memanggil ya Allah, ya Allah, Allahumma, giliran dipanggil oleh Allah nggak pernah dengar. Ya jangan salahkan Allah, salahkan dirimu sendiri. Coba lihat panggilan azan. Abdullah bin Zaid, dipanggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai selesai. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyimak. Setelah selesai menyimak, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allimhu Bilalan, innaha la ru'ya haqq. Allimhu Bilalan, fa innahu anda minka sautan." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepada Bilal karena dia suaranya lebih nyaring. Makanya kalau azan itu jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar kayak orang lapar. Azan itu yang nyaring. Masa manggil orang, "Hei, cepat datang. Ayo datang." Enggak ada kan? Ini memanggil orang. Anda minka sautan, suaranya lebih nyaring. Ya semangat, panggil orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muadzin di Masjidil Haram di Arab Saudi ada suaranya keras-keras. Kenapa? Gajinya banyak. Di Indonesia muadzin gratis. Mintanya suaranya bagus, gratis. Nah ini udahlah seikhlasnya aja sudah. Lu kenapa seikhlasnya? Dari masjid juga seikhlasnya. Anda minka sautan. Makanya susah. Makanya di Indonesia itu rata-rata susah cari muadzin yang suaranya bagus. Kenapa? Gratis. Akhirnya yang ikhlas-ikhlas aja. Itu pun ikhlas terpaksa, nggak ada kerjaan lagi. Anda minka sautan, ajarkan kepada Bilal, suaranya lebih nyaring. Maka diajarkanlah dalam sebagian kisah bahwa Abdullah bin Zaid minta supaya pertama kali, karena dia yang mimpi pertama kali dia azan. Kemudian setelah Abdullah bin Zaid bercerita, datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mimpi dengan mimpi yang sama. Itulah awal mula disyariatkannya apa? Disyariatkannya azan, panggilan. Azan, panggilan. Izin, panggilan. Al-azan. Naam. Bab al-azan, bab al-tayyib bid'il azan, bab permulaan disyariatkannya azan. Ya subhanallah. Betapa indahnya ya ikhwan suara panggilan azan. Antum gak usah jauh-jauh ke luar negeri, ke Amerika, ke Australia, ke Belanda, ke negara-negara kafir ya. Gak usah jauh-jauh. Antum ke Bali. Antum ke Bali, di Bali 1 pekan aja atau 5 hari. Mesti antum merasa ada yang hilang. Di telinga kita itu ada yang hilang. Itu terasa itu di Bali. Antum nggak usah bicara di negara-negara kafir, nggak usah. Bali, ini negara Indonesia masih. Mesti antum 1 pekan, 5 hari aja di sana merasa ada yang hilang. Ada yang aneh ya. Kenapa? Sudah biasa di Jawa maupun di luar Jawa 5 kali sehari semalam apa? Seru azan, masya Allah. Bahkan ada masjid yang sebelum azan muratal dulu, baru tarhim dulu, azan, masya Allah. Begitu sampai di sana kayak ada yang hilang. Kayak ada yang hilang. Kok ada yang hilang? Sepi rasanya hidup itu.
kayak hampa itu. Begitu naik pesawat sampai di Surabaya atau naik feri sampai di Banyuwangi, begitu masuk zuhur pas di Surabaya di Banyuwangi zuhur, alhamdulillah saya masuk Islam. Perasaan itu seperti itu. Perasaan seperti itu. Alhamdulillah saya kembali masuk Islam lagi. Itu kalau yang pertama ya, kalau yang lama-lama mungkin sudah biasa mungkin. Tapi yang jelas kalau yang kita rasakan yang pertama kali itu seperti itu, hampa rasanya. Kemana ini? Kok nggak ada ini? Udah mau jam 12, kok nggak ada azan, kok nggak ada ini. Nanti masuk masjid baru dengar suara azan. Masuk masjid baru dengar suara azan. Subhanallah, serasa kayak lagi bukan di Indonesia gitu. Masya Allah itu. Maka berarti di situ kita akan merasakan betapa nikmatnya hidup di negara Islam. Bab bid'il adzan. Bab permulaan azan. Itulah awal mula disyariatkannya azan. Dimulai dari kalimat Allahu Akbar ditutup dengan asyhadu an la ilaha illallah. Wajar ditutup dengan la ilaha illallah. Wajar kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-fard al-ahdu bainana wa bainahumus shalah man tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara orang kafir dengan muslim adalah salat. Siapa yang meninggalkannya dia telah kafir. Kenapa? Panggilan begitu indah loh, kamu abaikan loh. Logikanya sekarang kamu lagi butuh panggil Allah. Kena musibah. Ya sabar aja lah Ustadz, saya lagi diuji oleh Allah. Enak aja. Semenjak kapan sekolah nggak pernah diuji? Kamu bukan diuji bos, diberi pelajaran atau diazab bahkan. Namanya ujian itu kalau sekolah di sisi Allah itu nggak ada PKBM, ujian persamaan. Lu nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, giliran kena musibah lagi diuji oleh Allah. Sekolahnya di mana atau ujian? Anda bukan diuji ya. Anda sedang diberi peringatan atau diberi azab oleh Allah. Taubat. Taubat. Ujian itu kalau orang sekolah, orang beriman, orang muslim, orang ini kemudian tiba-tiba kena musibah, ujian. Sabar. Ujian, dengan itu dosamu akan dihapus. Ini siang malam dipanggil di rumah Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, enggak pernah memenuhi panggilan. Giliran dia butuh manggil-manggil Allah. Ya Allah, Allahumma, ya Allah, kenapa ya Allah begini, kenapa ya Allah begini? Salah Anda sendiri. Ta'arraf ila Allah fir rakha'i ya'rifka fi syiddah. Perkenalkan dirimu kepada Allah di masa senang, niscaya pada saat kamu susah Allah akan selalu mengenal kamu. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Mana yang lebih berat? Masalah yang kamu hadapi atau janji Allah? Kemudahan itu mesti ada kesusahan, mesti ada kemudahan. Lebih berat janji Allah. Sebenarnya masalah yang kamu hadapi kecil, ringan. Cuman kamu yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala sehingga merasa ini sudah sangat berat. Ini sudah sangat berat. Karena jauh dari Allah Azza wa Jalla. Fa inna ma'al usri yusra. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan kemudahan semuanya ya Allah. Maka dengarkan ya ikhwan barakallahu fikum. Kita yang kadang-kadang juga sibuk dengan kerjaan kita, ibu-ibu yang kadang sibuk dengan kerjaannya, selalu dalilnya kan ibu-ibu perempuan gak wajib sholat di masjid berjamaah. Memang sih tidak wajib sholat berjamaah di masjid, wahai para ibu-ibu, tapi bukan berarti kamu seenaknya ngatur waktu sholat. Sholat zuhur jam 2:30, jam 3 kurang 1/4, lumayan sekali wudhu zuhur sama asar. Salat asar 15 menit, 10 menit sebelum adzan maghrib, lumayan wudhu asar untuk maghrib. Sekalian aja di jamak maghrib sama asar itu. Itu kelakuannya kebanyakan ibu-ibu.
Ya, nggak terkecuali yang ngaji-ngaji yang cadaran. Makanya rata-rata barakallahu fikum, subhanallah, kadang-kadang barakallahu fikum kaku akhlaknya kita, kadang-kadang gimana mau lembut hati kita sementara agama kita atur seenaknya. Apa sih itu panggilan azan? Panggilan azan itu kan bukan hanya panggilan kamu ke masjid. Panggilan azan itu kan panggilan kamu sholat. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Ini enggak. Para istri, para ibu-ibu santai aja goreng tempe. Jawab azan aja enggak. Sampai la ilaha illallah masih aja ngulek sambal. Masih aja ngulek sambal. Suaminya dibangun, diingatin, "Mas, sholat masjid, sholat." Sampai pulang dari masjid dia sendiri belum sholat. Makan dulu nemanin suami, makan nyuci piring ini dulu, itu kalau istri yang baik. Masak nyuci piring, istri zaman now mainan handphone. Suaminya mau makan beli sana di warteg. Dari sekarang kita berpikirlah, bagaimana hidup kita mau berkah, hati kita mau tenang kalau agama kita permainkan. Yang menentukan waktu sholat itu kan bukan kita. Yang menentukan waktu sholat itu Allah dalam Al-Quran. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu sudah saya tetapkan waktunya, kata Allah Azza wa Jalla kepada kaum mukminin. Malaikat Jibril diutus oleh Allah mengajarkan Rasulullah sholat sekaligus waktunya. Sholatlah zuhur hina salli salat zuhur hina tazulu syams. Sholatlah sholat zuhur ketika gerhana, ketika matahari mulai bergeser, mulai tergelincir. Salli salat al-asr hina yasiru dhillu syai'i mithla. Salat asarlah engkau ketika bayangan suatu benda sama dengan ukuran aslinya. Salat asar ketika bayangan benda sudah sama dengan panjang aslinya. Salli salat al-maghrib hina taghibu syams. Salat maghriblah ketika tenggelam matahari sampai selanjutnya. Diajarkan, bukan diatur oleh kita. Sampai jam 10 malam belum salat isya. Kenapa? Nonton sinetron Indosiar. Astagfirullahaladzim. Ngaji katanya. Ntar sama orang-orang yang lain dibilang awam pula. Kasihan dia, orang awam belum ngaji. Gimana yang ngaji kayak gitu? Sampai jam 10 malam, ya Allah belum sholat. Kalau belum sholat karena baca Quran, zikir, wirid, mending. Belum sholat jam 10 malam, drakor, drama pelakor katanya. Nonton drama Korea, nonton Indosiar, nonton, ya Allah, malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngakunya salafi, kita ngakunya ahlus sunnah, tapi kerjaan kita seperti itu. Kok bisa kita yang ngaji-ngaji ini, yang bercadar, kadang bahkan ngefan banget sama drama Korea? Anda tahu aktornya siapa itu? Orang muslimkah mereka? Yang Anda kagumi-kagumi itu drakor-drakor drama Korea, yang Anda kagumi itu orang-orang kafir. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, almar'u man ahab. Orang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Heran saya orang Indonesia. Kayak nggak ada orang Indonesia yang lucu. Sule itu lucu orang Indonesia, walaupun mukanya kayak gitu. Nggak level katanya. Bangga banget drama Korea, banget seakan-akan kalau udah drakor itu berkelas banget. Bukan berkeras, kamu jatuh menjatuhi nama sendiri. Apa sih subhanallah. Panggilan azan diabaikan hanya karena drakor, panggilan azan diabaikan hanya karena Indosiar, panggilan azan diabaikan. Giliran kita butuh nangis kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kenapa begini ya Allah? Panggilan azan itu bukan panggilan kamu diajak semata-mata kamu diajak sholat di masjid. Panggilan sholat itu kamu suruh sholat.
Begitu azan hargai itu panggilan. Mungkin gak kita dipanggil oleh ibu kita, dipanggil orang tua kita, nanti, entar. Gak mungkin. Dipanggil orang yang kita cintai, yang kita segani, kita akan segera penuhi itu. Iya, sekarang. Di kamar mandi pun kita akan buru-buru cepat-cepat mandi keluar. Kenapa? Bapak saya manggil. Pergi. Lah ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Santai banget. Jawab azan aja enggak. Kenapa enggak jawab azan? Mending enggak sempat jawab azan karena baca Quran, enggak jawab azan kenapa? YouTube, TikTok. La ilaha illallah. Hancur hidup kita, hancur agama kita dengan media. Ngeri barakallahu fikum ya ikhwan. Sekarang itu kalau kita tidak benar-benar protek, kalau kita tidak benar-benar awas dengan diri kita, Masya Allah, hancur hidup kita. Nah, siapa syekh yang sudah 2 kali saya terjemah di sini? Saya siapa namanya? Yang dulu sudah 2 kali saya terjemah beliau di sini? Saya Said ya. Nah, 2 kali saya terjemah beliau di sini. Pertama kali tanggalnya lupa, bulannya lupa, tahunnya lupa. Kedua juga sama, saya lupa. Tapi yang saya ingat 2 kali itu beliau menunjukkan ini. 2 kali itu yang seingat saya itu beliau menunjukkan ini. Berbicara di tema saya terjemah, saya ini semuanya, beliau menunjukkan. Mesti menunjukkan ini, fitnahnya ini. Beliau menunjukkan, walaupun HP-nya di atas, saya bukan seperti ini ya, HP beliau lebih bagus. Tapi intinya kan handphone. Setan gepeng kata orang. Jadi hati-hati barakallahu fikum. Fitnah. Gimana coba? Istri-istri subhanallah di masjid azan, qomat, YouTube, TikTok dengan santainya. Ntar selesai acara, selesai drakor baru sholat. Sholatnya apa? Yang diingat Allah, yang diingat Al-Quran, bukan yang diingat drama yang ditonton. Itu yang ditonton. Sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perlu seandainya kalau perlu sholat inna atainakal kautsar dibagi 2 rakaat. Itu yang cepatnya itu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak ada zikir, enggak ada Allahumma antas salam, enggak ada subhanallah, enggak ada. Selesai. Lepas mau kena sudah TikTok lagi. Fitnah barakallahu fikum ya ikhwan. Hati-hati. Maka sekali lagi panggilan azan itu Anda bukan berarti dipanggil ke masjid semata, tidak. Anda diingatkan ayo waktu sholat. Maka jangan seenaknya ibu-ibu mengatur waktu sholat sendiri. Semaunya jangan. Na'am barakallahu fikum. Kita azan dulu baru kita lanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي
Baik, kita lanjutkan barakallahu fikum. Juga sebagai sedikit tambahan ya ikhwan dari tadi materi masalah menunda-nunda waktu salat. Pada akhirnya ketika, terutama mohon maaf ibu-ibu, ketika salat itu ditunda-tunda pada akhirnya malas. Kalaupun salat ya cepat-cepatan. Dan kita kan tahu di dalam Al-Quran bahwa di antara sifat munafiqun, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Di antara ciri orang munafik pada saat berdiri menunaikan salat malas. Karena ditunda-tunda akhirnya malas. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang orang yang mengakhirkan waktu salat asar sampai menjelang tenggelam matahari, kemudian dia salat yang kuruha naqratud dajaja, karena sudah hampir habis waktunya maka dia pun salat cepat-cepatan, keburu kejaran sama waktu. Apa kata Rasulullah? Tilka salatul munafiq. Tilka salatul munafiq. Itu adalah salatnya orang-orang munafik, itu adalah salatnya orang-orang munafik. Di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla katakan, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'an. Kata Allah Azza wa Jalla, manusia ini diciptakan dengan memiliki sifat buruk, salah satunya adalah berkeluh kesah. Gampang mengeluh, jadikan keluhan status WA, curhatan. Kata Allah, idza massahu syarru jazu'an, ketika dia sedang kena musibah, kena bala, menjerit, mengeluh, curhat ke sana kemari. Wa idza massahul khairu manu'an, namun kalau dia bahagia, kalau dia senang, diam. Ketika bisnisnya jatuh, omsetnya jatuh, curhat ke ustadz, nangis-nangis. Doakan ustadz, doakan. Ustadznya doain. Begitu sukses ketemu ustadz saja udah nggak mau dia. Boro-boro mau datang ke ustadznya nggak mau ketemu, takut sodorin proposal kayak apa kayak. Padahal waktu itu nangis-nangis. Manu'ah. Tapi coba lihat kata Allah, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Terus ayat yang berikutnya yang lainnya sampai kemudian di penghujung ayatnya lagi, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Kecuali orang yang salat. Orang yang salat itu semestinya tidak gampang berkeluh kesah. Tapi yang salatnya bagaimana dulu? Kriteria yang salatnya tidak berkeluh kesah itu yang gimana dulu? Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Orang yang salatnya selalu dia jaga komitmen, tidak pernah dia tinggalkan, dan juga selalu menjaga waktunya, menjaga berjamaahnya, menjaga kekhusyuan, tenang. Pertanyaan, hubungannya apa? Kecuali orang yang sholat, yang menjaga sholatnya dia nggak bakal berkeluh kesah. Kenapa? Karena dia sudah berkeluh kesah kepada siapa? Kepada Allah. Nah, sudah doa berkeluh kesah kepada Allah. Ya Allah, saya lagi butuh begini, ya Allah, kondisi saya begini-begini. Sudah berkeluh kesah kepada Allah. Sehingga dia nggak sempat berkeluh kesah kepada manusia. Dibanding dengan orang yang sholatnya asal-asalan, yang penting selesai, bukan sholat itu penting, tapi yang penting sholat. Cobalah dibalik, sholat itu penting, bukan yang penting sholat.
Akhirnya ketika dia ada masalah, curhatnya kepada orang. Sholatnya asal-asalan, cepat-cepatan, curhat kepada manusia sampai nangis-nangis. Kok aneh Anda? Semestinya jangan gitu dong. Nangisnya Anda itu kepada Allah dalam sholat. Nangis. Nah, curhat kepada Allah Azza wa Jalla di dalam sholat. Illal musallin. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah sholat sekalian dan terutama sholat asar. Sholat yang tengah. Gak ada waktunya. Gak ada waktu untuk curhat kepada manusia. Kenapa sudah habis waktunya untuk curhat kepada Allah? Di dalam 5 waktu aja dia sudah curhat. Nanti habis 5 waktu belum lagi rawatibnya 12 rakaat atau 10 rakaat. Belum lagi sholat duhanya. Belum lagi setelah sholat duha nanti sholat malamnya lagi. Kapan ada waktu untuk curhat pada orang? Selesai. Jangankan dia curhat, orang memancing dia untuk cerita masalah dia aja nggak bakal dia rahasiakan. Nah, orang berusaha memancing. Saya tahu itu orang sebenarnya ada masalah. Dia sedang ada masalah. Dipancing pun nggak terpancing, tetap aja kelihatan kayak nggak ada masalah. Ceria aja kayak nggak ada masalah. Kenapa sudah? Masalah saya sudah curhatkan kepada Allah. Maka sekali lagi pentingnya barakallahu fikum ya ikhwan, jaga salat kita. Jaga salat kita. Jaga penampilan kita pada saat kita salat. Bedakanlah pakaian kita kerja dengan pakaian kita salat, karena kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambil pakaianmu, zina keindahanmu pada saat kamu ke masjid, karena kamu akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai tambahan ya ikhwan. Nah, masalah curhatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Fa inna ma'al usri yusra. Kemudian kita tambah satu bab, qala babu sifatil adzan. Bab kriteria atau sifat adzan. Qala an Abi Mahdhurah radhiyallahu anhu anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam 'allamahu hadzal adzan. Dari Abu Mahdhurah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada beliau adzan. Ya, nanti akan ada juga bab menjawab adzan. Ketika adzan barakallahu fikum fokus jawab adzan. Qala Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Thumma ya'udu fayaqul Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marratain, 2 kali. Hayya 'alas salah, marratain. Hayya 'alal falah, marratain. Zada Ishaq yani Ibnu Ibrahim, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini adzan Abi Mahdhurah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat yang mulia Abu Mahdhurah. Yaitu perbedaannya dengan adzan yang biasa kita pakai, yang dipakai oleh kaum muslimin versi Bilal. Kalau di sini asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Sampai situ belum ada perbedaan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada perbedaan? Belum ada ya? Belum. Perbedaannya nanti diulangi lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, diulangi lagi nih 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Jadi di situ perbedaannya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, diulangi lagi. Itu perbedaannya di situ. Naam. Di situ perbedaannya. Ini enggak ada masalah dipakai, cuman jangan sampai menimbulkan apa? Fitnah. Karena banyak masyarakat kita ini Masya Allah, dia enggak sholat tapi dengar azan lain marah. Aneh kadangnya. Iya, masyarakat banyak orangnya. Dia enggak pernah sholat, begitu dia dengar Quran dihina, dia yang duluan ngamuk daripada yang sholat. Begitu dia dengar ada Quran diinjak, preman yang sudah duluan datang ke sana. Sementara kita yang sholat, kata Ustadz, sabar. Oh, preman enggak, kurang ajar. Saya ini enggak sholat, tapi kalau kitab suci saya diinjak-injak ngamuk. Jadi ada marah, masih ada gairahnya. Jadi itu perbedaannya. Sedangkan versi yang biasa masyhur seperti yang biasa dikumandangkan kaum muslimin ada di situ. Yang kita fahami di sini ya ikhwan, jangan dianggap ini kalimat yang karena sudah terbiasa kita dengar seakan-akan sambil berlalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang maha besar? Enggak ada yang maha besar kecuali Allah Azza wa Jalla. Jadi dari situ aja sebenarnya kadang-kadang sesuatu yang sudah terbiasa itu kita anggap remeh. Tapi ketika kita pelajari lebih dalam, semestinya gemetar hati kita. Saya dipanggil zat yang maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipanggil oleh zat yang maha besar. Diulangi lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa kita enggak datang? Masa kita enggak datang? Berarti kebangetan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 2 kalimat syahadat. Kita dipanggil atas nama Allah, atas nama kalimat la ilaha illallah, atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Hayya 'alas shalah. Supaya apa? Hayya 'alal falah, supaya selamat, sukses. Ingin selamat, ingin sukses, jaga salat ya akhi. Jaga salat. Jaga salat 5 waktu. Jaga salat rawatib. Itu kemuliaan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ingin sukses, salat menjaga. Apa falah? Sukses. Qad aflahal mu'minun, sukseslah orang-orang mukmin. Beruntunglah orang-orang mukmin. Jangan ditasydid, rusak maknanya. Hayya 'alal falah, falah petani. Suruh bertani akhirnya. Enggak jadi salat ngambil cangkul. Kenapa kamu ngambil cangkul? Itu tadi muadzinnya hayya 'alal falah, ayo bertani. Jangan ditasydid makanya. Nah, makanya azan itu harus benar-benar tepat juga harokatnya, karena itulah bahasa Arab. Ya. Hayya 'alal falah. Naam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi sekali lagi ya ikhwan, barakallahu fikum, ya, yang paling teliti banget, yang paling telaten banget dengan pembahasan-bahasan seperti ini ya ikhwan, Al-Imam Ibnul Qayyim. Ya, kadang-kadang karena sesuatu yang sudah terbiasa kita dengar, itu kita tidak mikir sampai sejauh itu. Syekh Muhammad, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, di dalam kitab beliau Fawaid min Suratil Fatihah, faedah dari surat Al-Fatihah,
Dari surat Al-Fatihah yang setiap hari bolak-balik kita baca, nggak pernah terbesit di benak kita kalau sampai sedalam itu maknanya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Semua tiga ini adalah merupakan arkanul ibadah, rukun ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Tiga inilah rukun ibadah, asas ibadah. Dari mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini berarti menunjukkan apa? Mahabbah, kecintaan kepada Allah. Saya tanya kepada antum, pada saat antum mendengar berita cerita bahwa ini orang luar biasa baiknya, ini orang baiknya luar biasa, Masya Allah, tutur katanya baik, nggak pernah menyakiti siapapun, pokoknya baiklah. Apa yang muncul di hati kita? Kagum cinta bukan? Hah? Kagum cinta. Apalagi kalau yang diceritain itu akhwat, sementara antum masih cari jodoh. Wah, nggak bisa tidur sudah. Saya sudah dapat jodoh untuk kamu. Akhwatnya Masya Allah, cantik, lembut, ini itu baik. Wah, udah kelepak-kelepak itu istilahnya. Langsung cinta. Nah sekarang pada saat anda mendengar Alhamdulillahirabbil alamin, itu semestinya muncul pertama kali di hati kita rasa cinta kepada Allah. Kenapa? Allah segala perbuatannya terpuji. Asas ibadah. Ar-Rahmanir Rahim. Asas ibadah yang kedua apa? Raja, berharap. Dari mana? Saya tanya kepada antum. Kalau antum mendengar cerita ada orang yang dermawan, suka memberi, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini orang, Masya Allah, jangan tanya. Kaya, miliarder orangnya, fulus, dermawan. Kamu datang pasti dikasih duit. Minimal kamu dikasih uang bensin, PP. Kamu bawa proposal masjid, yayasan, gak bakal pernah tertolak. Bakal dikasih. Sementara kita juga lagi butuh dana untuk masjid atau untuk yayasan. Kita mendengar bahwa orang yang mau kita datangi itu seperti itu sifatnya. Apa yang ada di dalam hati kita? Harapan bukan? Berharap. Berarti pada saat kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, di dalam hati kita timbul rasa harap. Ya Allah, disinilah rahasianya orang yang sholat itu tidak ada waktu untuk curhat kepada manusia. Kenapa? Dia baru membaca Ar-Rahmanir Rahim aja sudah curhat. Saya punya zat yang maha pengasih, maha penyayang, ngapain curhat kepada manusia? Yang kadang-kadang pada saat kita curhat pura-pura nangis, pura-pura sedih, begitu kita pergi rasain. Biarin aja itu. Kan repot. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Timbul rasa apa? Takut. Khauf. Logikanya, kalau anda dipanggil oleh seseorang, tiba-tiba antum dipanggil. Siapa yang manggil anda? Kapolres Pemalang. Aduh, apa urusan saya ini ya? Tiba-tiba anda dipanggil. Siapa yang manggil anda? Dan Ramil. Siapa yang manggil anda? Presiden. Aduh, ini raja, ini penguasa, ini apa ya? Takut kita, deg-degan kita. Berarti pada saat kita membaca Maliki Yaumiddin, muncul itu rasa takut. Inilah yang dinamakan asas ibadah. Ibadah itu harus dibangun di atas tiga ini: cinta, harap, dan takut. Kalau kita sholat karena tiga, berlandaskan tiga ini, sholat kita tenang. Gak bakal kita dikejar-kejar dengan kebutuhan apapun. Gak bakal kita ditunda dengan kebutuhan apapun. Apalagi hanya nonton drakor, nonton video, nonton apa namanya,
Indosiar tadi itu nonton apa namanya, sinetron. Nggak akan mungkin. Kenapa? Cinta kita kepada ibadah. Kalau kita beribadah kepada Allah berlandaskan, berasaskan tiga ini, cinta, harap, dan takut, salat itu akan nikmat kita. Kita akan menikmati salat. Nah, sekarang coba tiga itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa tadi? Timbul rasa cinta kepada Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, timbul harapan. Berharap 100% kepada Allah. Maliki Yaumiddin, takut kepada Allah. Kalau orang cinta, berharap dan takut, mesti cari cara enggak untuk bisa mendapatkan itu? Hah? Iya kan? Kalau antum cinta kepada seseorang, berharap sesuatu dari orang, atau mengkhawatirkan sesuatu dari orang, Anda kan mesti akan cari cara. Bagaimana supaya yang saya cintai ini dia juga mencintai saya? Bagaimana supaya yang saya harapkan ini terjadi? Bagaimana supaya yang saya takutkan ini jangan sampai terjadi? Orang kan mesti berpikir begitu. Lalu solusinya apa? Anda sudah cinta kepada Allah, Anda sudah berharap kepada Allah, Anda sudah takut kepada Allah, maka Anda cari cara supaya bisa tercapai itu semua. Maka iyyaka na'budu. Solusinya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Solusinya supaya saya dicintai oleh zat yang saya cintai, yaitu Allah. Solusinya supaya apa yang saya harapkan terjadi. Solusinya supaya apa yang saya takutkan itu saya bisa mendapatkan keamanan, jaminan keamanan. Solusinya adalah beribadah dan minta, curhat semuanya hanya kepada Allah. Kalau begitu kan enak, tenang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah, sudah curhat. Tapi kan yang namanya ibadah itu kan belum tentu juga benar kita ini. Kadang-kadang kita ibadah, tapi apa sudah ibadah kita itu benar? Kalaupun benar, apa 100% benar? Belum tentu. Maka ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku selalu jalan yang benar, supaya ibadahku selalu benar, supaya jalanku selalu berada di atas jalan yang benar, yang lurus. Ihdina siratal mustaqim. Pertanyaannya, apa Anda jaminan? Apa ada jaminan kalau Anda sudah berada di atas jalan yang benar itu tidak tersesat? Ada enggak? Hah? Enggak ada jaminan kan? Anda benar, Anda ibadah, enggak ada jaminan suatu saat enggak bakal tersesat. Bisa saja. Maka ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tunjukkan aku jalan yang benar ya Allah. Terus selamanya aku di atas jalan yang benar. Jangan sampai aku menyimpang kiri kanan jalannya orang-orang yang engkau murkai, yaitu Yahudi, dan orang-orang yang tersesat, yaitu Nasara. Komplit dalam surat Al-Fatihah. Itu luar biasa ya ikhwan. Tenang. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu, urusan kita dengan Allah. Wa iyyaka nasta'in, kebutuhan kita dari Allah. Iyyaka na'bud, itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita kepada Allah. Iyyaka na'bud, kewajiban kita kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, kebutuhan kita dari siapa? Dari Sang Pencipta. Kebutuhan kita itu. Maka kalau salat itu tadabburi, ya Allah Ar-Rahmanir Rahim, harapan muncul. Kapan ada sempat, kapan ada waktu untuk curhat kepada manusia? Enggak ada. Enggak ada kesempatan. Karena sudah cukup di dalam salat, dalam surat Al-Fatihah yang dia baca aja sudah begitu nikmat, begitu indah. Na'am, barakallahu fikum ya ikhwan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah kita, menerima salat kita, memberkahi kita, memberkahi keluarga kita, menjadikan ibadah kita semakin khusyuk, dan memberikan kebetulan menolong kita untuk selalu beribadah dengan baik. Dan jangan lupa setiap selesai salat wajib, terutama Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Selalu baca doa itu setiap selesai salat wajib, supaya Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang yang selalu bersyukur, berzikir, dan beribadah dengan cara yang baik.
Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.